Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu. Segala yang baik Kau berikan padaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku limpah dengan syukur, mulutku bersorak untuk Engkau, Allah yang baik, Bapa yang setia. Oh, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Tuhan. Setiap perbuatan tangan-Mu, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat
Perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Bersyukur, Evcharisteo, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan diperintahkan Tuhan supaya kita laksanakan. Karena apa? Ternyata kalau kita hidup dalam pengucapan syukur, kita melaksanakan perintah Tuhan ini, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Mari pagi hari ini kita akan lihat sebuah contoh dari apa yang dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mulai, yang mengatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini
pembacaan kita, saudara sekalian. Nah, kehidupan yang mengucap syukur itu selain bisa melaksanakan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, tetapi juga ternyata merupakan kunci rahasia yang membuka pintu bagi kita untuk masuk ke dalam suatu keadaan situasi yang tidak lagi dibayangi oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Kita tahu bahwa sebagai manusia, bahkan tidak sedikit ahli pikir yang mengatakan, ya sebagai manusia kita tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Ya apa boleh buat, asal jangan berlebihan. Ya khawatirlah, tapi tidak usah berlebihan. Itu kata mereka. Tetapi Tuhan Yesus sendiri di sini dalam khotbah di bukit itu mengajar supaya kita tidak khawatir akan apapun. Dan sebetulnya memang kekhawatiran ini sebetulnya ujungnya itu adalah dalam hal makan, minum, pakaian. Itu sebetulnya. Terus manusia berusaha dengan segala macam cara untuk bisa mendapatkan makanan, minuman, pakaian. Dengan cara supaya bisa memperolehnya dengan cara membayar. Nah, supaya bisa membayar, maka harus punya duit. Nah, supaya bisa punya duit, nah manusia berusaha. Tapi akhirnya, manusia cuma terpancang kepada duit, makanan, minuman, pakaian. Sehari-hari cuma terpancang di situ saja. Padahal sebetulnya, apa yang menjadi target atau tujuan makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya itu sudah disediakan, diatur oleh Bapa yang di sorga. Coba tadi dalam ayat yang 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak bekerja dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, yang tidak menabur dan sebagainya, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi masalah makanan, minuman, itu sudah disediakan oleh Bapa. Dalam ayat 25 dikatakan, jangan khawatir. Lah terus kalau gitu kita ndak usah berusaha, ndak usah punya duit, ndak usah ini itu dan sebagainya. Ya, saudara lihat duit itu aja sebagai sarana saja. Coba perhatikan, di sini sudah disuplai Tuhan dengan makanan, minuman. Disediakan untuk kita. Tetapi kan ini makanan, minuman ini bukan hantu berjalan, jalan sendiri. Tuhan sediakan, pasti setiap saudara yang ada di tempat ini tidak akan kelaparan. Selalu bisa makan. Tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan kan memberi kepada manusia
kemampuan untuk mengolah dan sebagainya, sehingga bisa menikmati makanan yang sudah Tuhan sediakan itu. Kita lihat bahwa ada makanan yang bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, dalam bentuk kuah, bakso misalnya. Ada yang berbentuk panjang-panjang, seperti bakmi, dan seterusnya. Tinggal kita pilih, suka yang mana. Saya suka bakmi. Oke, silahkan. Sudah Tuhan sediakan, tinggal kita mengolahnya saja. Walaupun sudah punya duit, pinter mengolah, tapi kalau Tuhan tidak menyediakan makanan, apanya yang mau diolah? Apanya yang mau dibeli? Nah, jadi Tuhan sudah sediakan semuanya itu, tapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk bisa mengolah mungkin, memilih, dan sebagainya makanan tersebut. Tapi yang jelas adalah kita dan makanan itu fix, confirm sudah ada, disediakan oleh Tuhan. Kecuali ya hewan, nggak mungkin bisa mempunyai kemampuan seperti manusia, bisa memasak dan sebagainya. Nah, jadi manusia harusnya tidak lagi terpancang kepada makanan ini karena ini hanya sarana. Tapi terpancang kepada siapa penyedianya, pemberinya, yaitu Tuhan. Nah, itulah sebabnya dengan mengucap syukur ini, maka manusia tidak lagi terpancang kepada hal-hal ini aja. Coba kalau sudah lihat makanan, minuman yang dikhawatirkan manusia, ternyata cuma berapa menit saja. Mempersiapkannya sekian waktu, makannya cuma beberapa menit. Setelah itu selesai, habis sudah. Satu mangkok mie, bakso misalnya. Hanya dalam hitungan menit, kosong nih mangkok nih, habis. Nah, kalau manusia cuma terpancang kepada ini saja, betapa ruginya dia. Ada waktu yang jauh lebih banyak. Tapi hidupnya cuma terpancang pada makan, minum, duit, makan, minum, duit, dan seterusnya. Itulah sebabnya dengan mengucap syukur ini, Tuhan membawa kita untuk supaya kehidupan kita ini fokusnya kepada Tuhan. Dalam segala bersyukur. Bangun tidur bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah sumber berkat. Aku punya Adonai Yireh, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan, dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak khawatir. Pasti nanti ada makanan karena Tuhan sudah sediakan. Nah, masalah proses pengolahan dan sebagainya itu hanya sarana saja kemampuan manusia. Coba saudara lihat, ada perlombaan masak dan seterusnya. Karena manusia punya potensi untuk melakukan ini. Nah, ketika Tuhan Yesus katakan, jangan khawatir, maka manusia dalam hal ini berpikir, bagaimana bisa tidak khawatir? Ternyata kuncinya terletak pada mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, maka ini merupakan kunci yang membawa kita kepada suatu
keadaan di mana kita tidak lagi khawatir akan apapun. Karena kita tahu persis, kita punya Tuhan yang mencukupkan segalanya. Tuhan yang tidak pernah menelantarkan kita. Tidak pernah membiarkan kita kelaparan, kesulitan, dan seterusnya. Dia adalah Adonai Yireh. Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, itulah sebabnya perintahnya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Ketika makanan belum terlihat, mengucap syukur. Ketika berhadapan dengan sepiring makanan, mengucap syukur. Setelah habis ya terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, udah kenyang ya. Terima kasih Engkau Allah yang menyuplai kehidupan kami dan seterusnya. Itulah kehidupan mengucap syukur. Termasuk juga tadi masalah pakaian. Tuhan juga sudah menyediakan. Nah, hanya manusia saja yang punya potensi. Oh, pakaiannya bisa dibuat slim fit atau dibuat longgar atau dibuat bisa mulur, sejenis kaos, misalnya expandable, ya, spandex misalnya, atau yang kokoh kuat, pakaian yang nggak bisa ditembus oleh mungkin hawa dingin lah dan sebagainya, ya, angin dan seterusnya. Manusia punya potensi itu semua. Tapi yang jelas adalah Tuhan sudah menyediakan. Ada. Tinggal manusia menggunakan potensinya untuk memperoleh ini. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak akan bebas dari kekhawatiran, tidak akan khawatir ketika kita bersyukur. Coba saudara lihat, pakaian itu ada, sudah Tuhan sediakan. Tinggal manusia mengolahnya. Sekali lagi kita tidak boleh terpancang kepada ini semua. Bagaimana nanti saya bisa pakai baju dan seterusnya. Sudah Tuhan sediakan. Oh, kalau berbicara mengenai model dan seterusnya, terserah manusia bisa mengembangkan idenya. Saya kepingin model yang seperti ini. Saya kepingin model yang warnanya ini. Ya, itu sih tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kekhawatirannya. Jadi ketika kita mengucap syukur, dipastikan kita tidak hidup lagi dalam kekhawatiran. Tadi di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sana, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada manfaatnya, kekhawatiran itu. Tapi ketika bersyukur, Tuhan katakan, tidak usah khawatir. Makan pakaian dan sebagainya. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Yang Tuhan Yesus katakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, orang yang kurang percaya? Tuhan mendandani. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, itu betul-betul terjadi. Bisa ketika kita hidup di dalam pengucapan syukur.
Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu mari kita dalam segala keadaan mengucap syukur dan pastikan bahwa kita bebas dari kekhawatiran. Karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang ujungnya makan, minum, pakaian, dan sebagainya sudah disiapkan oleh Tuhan kok. Tinggal kita dengan potensi kita mengelola ini semua menjadi sesuatu yang bisa dikatakan memenuhi apa yang menjadi selera kita. Oh, saya kepingin pakai baju yang seperti ini. Saya kepingin berpenampilan seperti ini. Ya silahkan. Belajar jahitlah. Belajar modelah. Dan sebagainya. Ya. Tapi yang jelas Tuhan sudah menyediakan. Itulah kehidupan orang yang tidak khawatir karena senantiasa mengucap syukur. Nah, sepanjang hari terus mengucap syukur pada Tuhan dan lihat berkat-berkat dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percayakan Engkau, kami percayakan firman-Mu yang ya dan amin Tuhan. Kami terus bersyukur karena kami mempunyai Allah yang menyediakan semuanya. Allah yang mencukupi kami. Kami tidak kekurangan, kami tidak kelaparan, kami tidak sakit-sakitan. Kami sehat dalam nama Yesus. Kami bersyukur mempunyai Tuhan penyembuh. Allah pencipta segalanya, yang menciptakan jantung baru, ginjal baru, liver baru, pankreas baru. Kami terima dalam nama Yesus kesehatan, kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.